Terkait pasal jaring apung, Tadi saya udah jawab tadi. Gimana Pak? Ya nggak apa-apa, gugatan hak setiap orang untuk menggugat sebuah keputusan. Tetapi kan sebagai gubernur, keputusan yang dibuat itu harus dibuat mengarah pada kepentingan masyarakat. Bagi saya nggak ada masalah hari ini saya digugat sebagai gubernur, tetapi saya sudah menyelamatkan 47.000 anak-anak Jawa Barat bisa bersekolah dan sekolahnya tanpa biaya. Kan itu bagi saya jauh lebih berbahagia. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada dua hal yang akan kita raih, positif dan negatif. Dan seluruhnya nikmatin, dua-duanya kan kebaikan, positif baik, negatif baik. Tapi ada permintaan untuk menghadiri sidang di PT UN gimana? Permintaan untuk menghadiri sidang kan nanti bagaimana keputusan hakim. Kalau saya siap aja, nggak ada masalah. Ini kan sidang PT UN Pak, bukan sidang gugatan pidana. PT UN Pak, keputusannya adalah administrasi negara. Dan kemudian yang paling utama yang harus dipahami, 47.000 anak itu hari ini itu sudah masuk dalam dapodiknya Dinas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Mereka sudah menjadi siswa dan di situ tugas saya sebagai gubernur sudah saya tunaikan, yaitu memberikan ruang yang terbuka bagi anak-anak Jawa Barat untuk sekolah free terhadap fasilitas yang kami siapkan. Nah kemudian yang kedua, kalau dinilai bahwa kebijakan itu membuat sekolah swasta itu mengalami penurunan jumlah murid, kan dalam tren setiap tahun dalam statistik juga menurun. Terus kedua, jumlah sekolah swasta juga bertambah. Tahun ini itu 67 bertambah. Kalau 67 misalnya satu sekolah buka 5 kelas, itu sudah berapa pengurangannya? Terus kemudian yang berikutnya sekolah swasta yang relatif bahasa kasar bonafit, elit, kan muridnya masih relatif cukup. Dan selama ini kan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu kan memberikan perhatian relatif cukup. Sekolah swasta kan sama dapat BOS, kemudian sama dapat BPMU. Tapi kan kita juga melihat bahwa di akhirnya masih juga kan ada ijazah yang tidak diberikan. Walaupun sekarang sudah diberikan setelah diperjanjikan dengan BPMU yang dikeluarkan oleh Pemprov. Apa sih yang kita lakukan oleh pemerintah provinsi melindungi masyarakat? Yang kedua, yang harus menjadi bahan perhatian adalah hari ini misalnya saya mengucapkan terima kasih. Semua orang menyoroti saya, terutama kaum elit. Elit menyoroti saya. Tetapi harus diingat loh bahwa para elit ini, coba lihat APBD Jawa Barat ke belakang. Pertanyaan saya, kenapa ketika pemerintah provinsi tidak menganggarkan anggaran untuk bangun sekolah kok tidak dikritik? Kenapa ketika pemerintah provinsi tidak ada anggaran untuk merehabilitasi ruang kelas 1 rupiah pun tidak dianggarkan, kok tidak dikritik? Kan kemudian kenapa juga ketika anggaran pendidikan lebih banyak digunakan untuk memberi alat-alat peraga, import teknologi informasi komunikasi yang itu tidak begitu dibutuhkan dibanding ruang kelas, tidak dikritik. Dan sebenarnya kurva yang terjadi hari ini membludaknya jumlah siswa di sekolah negeri adalah cermin pemerintah selama ini lambat dalam membangun sekolah. Dan paling menyedihkan adalah jumlah sekolah negeri yang kurang itu yang tidak sesuai dengan jumlah penduduk dan jumlah angkatan sekolahnya justru terjadi di kota Bandung, di kota Bogor, di kota Depok, di Kabupaten Bogor, di kota Bekasi, di Kabupaten Bekasi. Kemudian ini mencerminkan bahwa rencana membuat sekolah selama ini tidak menjadi prioritas dan tidak melihat statistik demografi yang terjadi. Sehingga anggarannya tidak berbasis kinerja, tapi anggarannya berbasis politik. Dan semua rangkaian itu kan saya rubah deh. Nah kemudian perubahan itu menimbulkan shock pada sebagian orang, kemarahan pada sebagian orang, ya tidak apa-apa. Namanya orang tidur dibangunkan, itu ada 3 hukum. Yang pertama setelah dibangunkan tidur lagi. Yang kedua ketika dibangunkan marah. Yang ketiga dibangunkan bangun. Itu 3 hukumnya. Jadi saya anggap hari ini Jawa Barat para elitnya lagi menghadapi 3 hukum itu. Tinggal mau ikut yang mana, ikut tidur lagi, ikut marah atau ikut bangun.